Baiklah, selamat pagi. Hari ini akan membahas tentang masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu operasi perkalian skalar dua vektor. Ya, untuk pertemuan sebelumnya yaitu membahas perkalian dot product atau A dot B atau perkalian skalar antara dua vektor. Nah, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan. Nah, perkalian skalar atau dot product atau perkalian titik itu apabila dalam bentuk geometri atau dalam bentuk garis atau dalam bentuk gambar yang mempunyai sebuah sudut, ini dimisalkan theta, maka A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Jadi ini menggunakan cos. Nah, ini apabila berbentuk geometri atau membentuk sudut, ya, geometri dan membentuk sudut. Pada pertemuan kali ini masih sama juga membahas perkalian dot product, yaitu dalam bentuk komponen. Jadi hari ini yang dibahas itu ada 3 materi. Yang pertama perkalian skalar atau dot product dalam bentuk komponen. Yang kedua adalah vektor yang saling tegak lurus, dan yang terakhir adalah perkalian skalar dalam fisika. Kita langsungkan saja. Komponen itu artinya bentuknya dalam koordinat. Jadi sebelumnya itu dalam bentuk sudut, kalau yang sebelumnya. Nah, sekarang dalam bentuk koordinat. Jadi di sini sudah tidak bahas lagi yang namanya sudut. Nah, jika diketahui misalnya ada vektor A dengan komponen A1, A2, A3 dan B dengan koordinat B1, B2, B3 atau biasanya ditulis X, Y, Z, ya, maka perkalian antar skalar dua vektor tersebut dapat dirumuskan. A dot B artinya A1 dikali B1 berarti atas kali atas ditambah tengah kali tengah, A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Selalu seperti itu. Ingat, atas dikali atas ditambah, selalu ditambah ya. Tengah kali tengah, terus ditambah yang paling bawah dikali dengan yang paling bawah. Nah, ini yang harus kamu kuasai. Kita langsung lihat contoh. Diketahui vektor A, nah ini dalam bentuk vektor satuan. Jadi, ini bentuk vektor satuan, Bapak coba mengingatkan lagi. Vektor A ini terdiri dari 2i plus 4j plus 6k dan B, vektor B, sama dengan 4i plus 2j plus 2k. Tentukan A dot B. Nah, ini berbentuk komponen vektor satuan, maka dirubah dulu, ini vektor satuannya, I ini adalah yang paling atas, jadi ini min 2, 4 min 6, dirubah seperti ini ke dalam vektor kolom dulu. Dan yang B juga dirubah ke vektor kolom, yaitu 4, 2, 2. Jadi menentukan di sini ya. Kalau di sini min juga ikut min di sini. Oke, itu tentang vektor kolom, merubah vektor satuan ke vektor kolom. Nah, yang ditanya adalah A dot B. Kita lihat di sini. A dot B artinya A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Jadi yang atas dikali atas ditambah tengah kali tengah ditambah bawah kali bawah. Maka kita lihat di sini atas kali atas yaitu min 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 ditambah min 6 dikali 2. Maka min 2 dikali 4 adalah hasilnya adalah 8 dan 4 kali 2 adalah 8 dan min 6 kali 2 adalah min 12. Maka kalau ini dioperasikan maka hasilnya adalah min 12. Nah, jadi hasil perkalian dari A dot B antara komponen tersebut adalah min 12. Oke, lanjutkan. Oh, langsung vektor yang saling tegak lurus. Langsung lanjut ke materi berikutnya. Vektor yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu artinya kedua vektor tersebut membentuk sudut 90 derajat. Ya. 90 derajat. Jadi tegak lurus itu artinya adalah membentuk sudut 90 derajat.
Misalnya vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka A dot B itu hasilnya akan 0. Kenapa 0? Kita lihat buktinya. A dot B. Nah, kenapa pakai yang ini? Ya karena di sini ada sudut 90 derajat. Ini bukan komponen lagi, tapi memakai sudut. A dot B itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Sedangkan sudutnya sendiri adalah 90. Cos 90 adalah 0. Berapapun yang dikalikan 0, maka hasilnya 0. Maka A dot B kalau tegak lurus itu hasilnya adalah 0. Kita lihat contohnya. Diketahui vektor A itu 2, min 3, 5. Dan vektor B 1, 4, 2. Buktikan bahwa A dan B saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus. Kita tahu bahwa saling tegak lurus itu A dot B itu artinya sama dengan 0. Maka A dot B itu sama dengan, kita tinggal buktikan bahwa apakah A dikali B ini hasilnya adalah 0. Kita lihat A dot B ini hasilnya 0. Kita lihat A dot B artinya yang atas kali atas, yang tengah kali tengah, dan yang paling bawah dikali dengan yang paling bawah. 2 kali 1 ditambah min 3 kali 4 ditambah 5 kali 2. Maka hasilnya adalah 2 dikurang 12 plus 10. Maka hasilnya adalah 0. Karena A dot B adalah 0, maka terbukti bahwa vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Lanjutkan contoh berikutnya. Masih tentang vektor yang saling tegak lurus. Diketahui vektor U dalam bentuk vektor satuan 2i dikurang j ditambah 2k. Dan vektor V dalam bentuk vektor satuan yaitu 4i topi plus 10j topi plus 8k topi. Jika U, vektor U ditambah C ini adalah bukan vektor, tapi dalam bentuk skalar C dikali vektor V tegak lurus dengan U, tentukan nilai C. Jadi yang dicari adalah nilai C ini. Diketahui kita rubah dulu yang U ke vektor kolom, yaitu menjadi 2, min 1, dan 2. Dan yang V dirubah menjadi vektor kolom juga, yaitu menjadi 4, 10, dan min 8. U plus CV itu tegak lurus dengan U, maka bisa ditulis U plus CP dikalikan dengan U, atau dot U sama dengan 0. Nah, ini tegak lurus, maka kalau dikalikan hasilnya adalah 0. Yang ditanya adalah nilai C. Nah, kita operasikan dulu yang pertama. Kita mencari vektor U ditambah C kali vektor V. Kita tinggal masukkan aja, U-nya adalah 2 min 1, 2, dan ditambah C dalam kurung V-nya kita masukkan 4, 10, min 8. Ini tetap, ini kalikan masuk, C kali 4, 4C, C kali 10, 10C, C kali min 8, min 8C. Maka hasilnya 2 ditambah 4C, ingat-ingat ya penjumlahan ya, atas tambah atas, bawah tambah tengah tambah tengah, bawah tambah bawah. Ini nggak bisa dijumlahkan, maka ini hasilnya adalah 2 plus 4C, min 1 plus 10C, 2 min 8C. Ini hasil dari vektor U ditambah C kali vektor V. Kita mencari U plus CV dot U dot vektor U sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini adalah tegak lurus. Ya, hati-hati kata-katanya di sini tegak lurus. Nah, kita masukkan yang tadi, yang di sini. Vektor U plus C kali vektor V ini hasilnya adalah 2 plus 4C, seperti yang ini hasilnya adalah min 1 plus 10C, 2 dikurang 8C, dot, atau dikali dengan 2 min 1 dan 2, ini vektor U, jadi dikalikan. Nah, ini kalikan atas kali atas ditambah, maka hasilnya adalah atas dikali atas, 2 plus 4C dikali 2 ditambah min 1 plus 10C dikali min 1 ditambah 2 min 8C dikali 2 sama dengan 0. Ini kalikan masuk dulu, 2 kali 2 adalah 4, 4C kali 2 adalah 8C, min 1 kali min 1 hasilnya 1, 10C dikali min 1, min 10C,
2 kali 2, 4. Min 8C kali 2, min 16C. Atau kita pisahkan, ini karena kalikan min, ini hati-hati dibuat tanda kurung seperti ini biar kamu tidak lupa dengan minusnya, hati-hati. Nah, ini maka dibuka semuanya, ini plus 1, min 10C, plus 4, min 16C. C-nya digabungkan semua, 8C, ini min 10C, ini min 16C. Yang tidak mempunyai variabel C dipisah juga, ini 4, plus 1, plus 4. Maka kita jumlahkan yang C-nya adalah min 18, sedangkan yang tidak mempunyai variabel adalah 9. Pindahkan ruas, maka C-nya dapatnya adalah setengah. Jadi begitu. Yang untuk yang tegak lurus, contoh yang ketiga. Kita lanjutkan yang terakhir. Nah, aplikasi perkalian skalar pada fisika. Nah, penggunaannya hanya pada materi di usaha. Silakan dibuka materi di usaha. Usaha atau simbolnya adalah W besar. Itu adalah hasil kari antara gaya atau F dan besar perpindahan searah gaya atau S atau perpindahan. Nah, ini simbolnya seperti ini. Secara matematis dirumuskan, nah ini rumus usaha. W sama dengan F dot S atau W F kali S. Ini perkalian skalarnya. Kalau dalam geometri itu dalam bentuk gambar berarti ada sudutnya. Maka W sama dengan besar gaya dikali besar perpindahannya dikali cos theta. Ini sama saja seperti rumus dot tadi. Kita lihat contohnya. Suatu gaya atau F ini adalah ditulis dalam vektor satuan, yaitu 2i topi ditambah c topi dikurang 2k topi. Bekerja pada partikel di titik A, yaitu koordinatnya 3,2,2 dan memindahkannya ke titik B, 1,3, min 1. Tentukan usaha yang dilakukan. Nah, yang di sini yang diketahui baru adalah nilai F. Kita rubah F-nya dulu menjadi bentuk vektor kolom. Maka vektor kolomnya menjadi 2, 1, dan min 2. Nah, A-nya koordinatnya A juga dirubah menjadi 3, 2, 2, vektor kolom. Karena ini vektor koordinat. Nah, vektor kolom B ini juga dirubah menjadi 1, 3, min 1. Ditanya adalah usaha. Tapi yang belum ada apa? Yang belum ada adalah nilai S. S itu adalah perpindahannya. Maka kita akan mencari perpindahan dari mana? Kita lihat. Dari titik A dan memindahkannya ke titik B. Jadi S itu adalah A ke B. Atau bisa ditulis S itu adalah vektor AB. Nah, kita ingat vektor AB ini kalau dipisah maka menjadi vektor posisi ini. Vektor AB ini kalau dipisah menjadi B min A. Nah, jadi kita cari dulu S-nya. B min A, jadi B-nya kita masukkan 1, 3 min 1 dikurang 3, 2, 2. Maka hasilnya S-nya adalah min 2, 1, dan min 3. Ini hasil dari pengoperasian ini. 1 dikurang 3 adalah min 2, 3 kurang 2 adalah 1, min 1 kurang 2 adalah min 3. Nah, usaha yang dilakukan adalah kita tahu bahwa usaha adalah F kali S. Nah, kita tinggal masukkan F S-nya, 2, 1, min 2 F-nya, dan S-nya yang didapat tadi dimasukkan lagi. Nah, ingat ini perkalian seperti ini, maka ini bentuknya adalah atas kali atas ditambah tengah kali tengah ditambah yang terakhir kali yang terakhir. 2 kali min 2 ditambah 1 kali 1 ditambah min 2 kali min 3.
maka hasilnya adalah min 4 ditambah 1 ditambah 6, dan hasilnya adalah 3. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan buka tugasnya. Tugas akan tampil pada pukul 8.30. Oke, selamat mengerjakan. Selamat pagi.